Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Goran, NIM 2003 0100, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, 2021. Pada kesempatan ini saya akan membacakan review buku 5 Teori Sosiologi Klasik, Emil Durkheim. Aturan-aturan metode sosiologi dan memilih teks tentang sosiologi dan metodenya. Emil Durkheim pertama kali membuktikan aturan metode sosiologi sebagai seri artikel dalam jurnal filosofi dan kemudian sebagai buku pada tahun 1895. Ini kemudian muncul dalam edisi kedua pada tahun 1901 dengan kata pengantar baru di mana Durkheim dengan penuh semangat menanggapi kritik. Jilid yang sekarang adalah terjemahan edisi itu yang baru direvisi beserta berbagai teks yang kemudian di mana dia mengklarifikasi beberapa pandangannya, mendodifikasi yang lainnya, dan membela konsep tentang hubungan sosiologi dengan ilmu lain. Dalam hal ini, pertama-tama kita harus menempatkan aturan-aturan dan konteks sejarahnya, intelektual dan akademik, moral dan politik, dan dalam pemikiran Durkheim memberikan beberapa induksi hubungan dengan karya-karya besar lainnya. Kita kemudian akan mengomentari argumen-argumen yang diuraikan dalam keenaman pasalnya yang singkat, mengidentifikasi fitur-fitur utama yang menarik pada zaman sekarang. Sepanjang perjalanan kita dan akan menunjukkan potensi blok konseptual dan logistik dan diambil dari konteksnya yang berdiri di jalan bagi para pembaca kontemporer untuk memahami makna argumen Durkheim, dan dengan demikian banyak cara di mana mereka terus berkontribusi pada pemahaman mengenai isu hidup dan di debat di antara para ilmuwan sosial saat ini. Kemudian teks dalam konteks. Yang paling jelas ini adalah manifesto untuk sosiologi yang dimaksudkan untuk membangun koordinasial sebagai ilmu alam untuk memberikan alasan dan prinsip panduan untuk penelitian di masa depan. Itu sebagian ditunjukkan kepada sesama sarjana dan kolaborator masa depan. Tujuannya bukan untuk memberikan pandangan filosofi tentang sifat realistis sosial, melainkan untuk mengidentifikasikan bagaimana dengan tanda-tanda lahirlah adalah mungkin untuk mengidentifikasikan fakta-fakta yang harus dipahami sains sehingga ilmuwan sosial dapat belajar juga harus menunjukkan bagaimana fenomena sosial digolongkan atau disortir menjadi jenis apa yang sebenarnya merupakan penjelasan sosiologi dan bagaimana penjelasan yang diusulkan harus ditetapkan dan disebarluaskan. Akan tetapi, pengamatan yang cermat
asas teks itu memperlihatkan bahwa teks itu mengandung kritik tajam terhadap biologi dan khususnya secara ras, ditrimisin suatu serangan berkelanjutan atas psikologi yang berfokus pada individu, dan waktu itu penolakan terhadap kriminologi komputer yang berfokus pada penjahat patologi dan pada kejahatan sebagai penyakit yang dapat disembuhkan. Rasionalismenya adalah ilmiah. Tujuan adalah untuk membuat perilaku manusia dapat dipahami meskipun penjelasannya kasual, bahwa pada gilirannya ketergantungan rasionalisme tradisional Prancis mengenai introspeksi dan deduksi. Kegigihan orang Katestein dalam menuangkan gagasan secara jelas sangat berharga, khususnya pada di masa ini kebangkitan mistisisme. Orang yang melanggar penampilan yang sebenarnya dari perkara itu sendiri akan selalu memiliki akal sehat tentang pemahaman diri sendiri dan penafsiran terhadap dunia mereka, dan kesediaannya untuk merangkul paradoks. Sebagian besar ulasan dari buku itu tidak menguntungkan. Mencegah itu karena realisme sosial, dan pada tanggal perkara pada tahun 1901 perkara Durkheim berupaya mengatasi kesalahpahaman dan kebingungan ini, namun mereka tidak pernah pergi. Pada tahun 1946 Jules Mormet memberikan buku karangan L'espace Scotius, L'espace de Closes, seperti akan kita lihat. Bab pertama diakhiri dengan dua kriteria jelas dari fakta sosial. Pertama, bahwa itu mampu mengharapkan diri atas individu suatu kendala, dan kedua, bahwa itu adalah umum atas seluruh masyarakat yang tertanggung yang memiliki eksistensi sendiri. Kemudian ada norma-norma yang dilembagakan yang bisa jadi merupa aturan hukum dan moral yang lebih formal. Dogma-dogma agama, sistem keuangan, dan lain-lain. Dengan demikian, dia mengutip batasnya yang dijalankan melalui otoritas hukum dan konversi moral yang dinyatakan melalui sanksi ketika dilanggar. Salah satu jawaban atas kritik ini adalah dengan mendefinisikannya menggunakan batas eksternal untuk menunjukkan kekuatan sebab dari apa yang ia sebut sebagai representasi koleksi. Durkheim lah yang diperhitungkan adalah konsep moral, bukan kendala fisik, cara-cara menjadi hayalnya, cara-cara bertindak yang telah digabungkan. Dan demikian misalnya tinggal orang tebit yang
ditetapkan bagi kita hanyalah cara di mana semua orang di sekitar kita dan sebagian generasi-generasi sebelumnya telah bisa membangun rumah-rumah mereka. Kadang-kadang singkatnya Durkheim menghubungkan kenyataan masyarakat dengan suara saat, sementara di lain waktu ia mengambil sikap untuk terhadap pandangan ini. Solusi ini membawa catatan Durkheim tentang fakta-fakta sosial yang sangat mirip dengan kisah filsuf dan dewasa ini. Dalam pengertian ini, Sarella menyimpan bahwa realitas sosial sepenuhnya ada dalam pikiran individu. Tujuan Durkheim tidak seperti Sarella adalah tujuan sosiologi dari mempelajari dan menjelaskan bagaimana penerimaan itu terjadi dan berkelanjutan dan menghitungkan dampak nyata dan fakta sosial baik pada tingkat sosial maupun melalui penyebaban. Seperti yang ditulis pada tahun 1901, secara tegas menyatakan dan menegaskan kembali dengan segala kemungkinan bahwa kehidupan sosial terdiri sepenuhnya dari representasi. Hal ini untuk mengambil terhadap mereka sikap pikiran tertentu adalah memenuhi penelahan mengenai mereka dengan mengadopsi asas bahwa seorang sama sekali tidak mengetahui siapa diri mereka. Fakta sosial harus diperlukan sebagai objek pengetahuan potensi. Memperlakukan fenomena sebagai hal-hal adalah memperlakukan mereka sebagai data tersebut. Demikian dari saya, selamat siang.